turn his face toward you and give you peace. Lord bless. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita setiap hari Sabtu. Saya mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Meskipun jarak memisahkan kita, tapi saya yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita tetap satu. Amin. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari satukan hati kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau hidup kami dirubahkan, kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami punya pengharapan yang baru. Tak pernah kurang.
menang bersama Dia. Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari memuji Tuhan bersama. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Come on. Yes, Lord. Biar hanya di dalam nama Tuhan kami punya pengharapan. Firman terangi jalan, disairan bisa waktu, lindungi dari sekarang. Tak pernah ragu, karena Dia bersama. Setia menjaga dan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, bersamaku Tuhan. Kebenaran yang bebas selalu berikan keselamatan,ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersama. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Di dalam kuasa-Nya ada kemenangan yang hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatimu, saudara. Mari ambil waktumu untuk diam di bawah kaki Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
memuji-Mu, kami menyembah. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And then I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and King? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher
stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One more time. And I live to worship you. Yes. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper, draw us deeper. I give all to be with you. Draw me deeper. I give all to be with you. Take us higher, Lord. Draw me deeper. I give all to be with you. Yes, we love you. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh memuji, kami boleh menyembah Kau yang dapat memberikan kami kelegaan. Terima kasih Pak. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman, biar hati kami boleh seperti tanah yang dan benih yang ditabur boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari persiapkan siap persembahanmu, persiapkan hatimu, mari memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan yang terbaik, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita baca secara bersama-sama di kitab Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi di ayat ini Daud itu membuat pernyataan sesuai yang ditulis di ayat ini, dan Daud menulis pernyataan ini ketika Daud ini berada di dalam masa-masa sukar, di mana putranya itu berusaha menggulingkan kerajaannya, dan Daud harus menanggung rasa sakit dari pengkhianatan dari penasehatnya yang terdekat. Nah, namun dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, Daud itu membuat pernyataan ini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, di mana Daud ini mengingatkan kepada kita. Hal ini tuh sesuai gitu ya dengan kondisi kita saat ini, di mana pandemi ini membuat kita ini cukup gelisah, membuat muncul banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tapi Daud
ngingetin kita sekali lagi bahwa apakah kita mau memelihara kekhawatiran itu atau kita mau menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak hanya mengangkat semua permasalahan kita, tapi Tuhan itu juga memelihara dan menguatkan kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan? Kita baca di Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Nah, jadi dari 3 ayat ini, Daud itu menguatkan kita ini untuk terus berseru kepada Tuhan setiap saat. Sesuai di ayat ini, di waktu petang, pagi, tengah hari, Daud menguatkan kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Nah, beberapa tahun kemudian Rasul Petrus itu juga menulis hal yang sama sesuai yang dikatakan Daud ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini adalah merupakan suatu pemberian yang terbaik. Apakah kita memilih untuk khawatir atau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Pemberian kita adalah tindakan iman yang mengatakan bahwa Tuhan mengarahkan pandangan pada Engkau, Tuhan, aku mengarahkan pandangan kepada Engkau dan menyerahkan kekhawatiranku pada Engkau dan percaya Engkau akan memeliharaku dan menolongku di masa-masa yang sukar ini. Jadi, yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama serahkan beban kita pada Tuhan. Kita sama-sama serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan nggak akan hanya mengangkat permasalahan kita, tapi Tuhan itu juga akan memelihara hidup kita. Jadi siapkan hati kita buat berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Thank you Tuhan, meskipun di masa-masa seperti ini Bapa, tapi Engkau masih terus memelihara kami. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik pada Engkau, biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah melalui persembahan ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini.
Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, senang sekali Koko bisa punya kesempatan untuk bicara lagi, untuk sharing dengan kalian semua, Community Harvest Church. Semoga di Surabaya kalian baik-baik aja. Kita berdoa sama-sama ekonomi segera pulih, corona segera berlalu, dan kita bisa hidup kembali normal seperti dulu ya. Malam hari ini Koko akan share tentang facing uncertainty. Bicara tentang kita bagaimana menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini, karena memang situasi sekarang penuh dengan ketidakpastian. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita nggak akan pernah tahu. Terus akan berganti yang namanya musim. Seperti orang bilang, kita ini hidup seperti roda ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan seterusnya. Ya memang seperti situasi yang kita alami seperti ini ya, banyak di antara kita yang kondisinya sedang di bawah gitu. Tapi memang nggak semuanya negatif ya. Ada beberapa industri yang hari-hari ini meningkat, seperti industri obat-obatan, industri tisu, dulu pabrik Koko di PT Suparma, dan di beberapa industri yang lain mengalami satu peningkatan yang cukup signifikan. Tapi rata-rata kebanyakan bisnis akan semakin merosot gitu. Karena memang nggak akan pernah berhenti. Musim itu berganti. Dari musim menabur, musim menuai, dingin, panas, baik dan buruk yang hari-hari ini kita alami. Kita buka lagi Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai dengan yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Koko lompatin lagi, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Koko skip lagi, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Memang di situasi seperti sekarang ini kita nggak punya banyak pilihan dan kita harus bisa terapkan strategi yang sesuai dengan kondisi kita. Ya memang kondisi yang kita alami sedang nggak pasti hari-hari ini. Kalau tanya kapan corona ini akan berlalu, nggak tahu. Nggak ada seorang pun ahli atau pakar yang tahu kapan corona ini akan berlalu. Tapi kalau Koko bilang, Koko prediksi ya mungkin bisa berlangsung sampai 2 tahun, 3 tahun lagi. Ekonomi kita terus akan berada di situasi seperti sekarang ini gitu. Nah bicara soal ketidakpastian, malam hari ini kita belajar lewat 2 tokoh, 2 hal, 2 peristiwa gitu ya. Yang pertama kita belajar lewat Yusuf. Siapa yang nggak tahu Yusuf? Semua orang tahu Yusuf gitu ya. Bagaimana mereka mengalami up and down dalam kehidupannya. Kita bisa lihat Yusuf ini pertama di rumah, dia seorang yang anak papi banget ya. Anak kesayangan di antara yang lain, paling disayang, paling dilem, paling diistimewain dibandingin dengan saudara-saudara yang lain. Ya, yang lainnya pergi ke Malakan, kambing domba, Yusuf tetap di rumah. Saya nggak tahu apa yang Yusuf kecil waktu itu pikirkan gitu. Tapi kita lihat kehidupannya menjadi sesuatu yang buruk gitu. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia menjadi seorang budak, bayangkan sebuah transisi dari seorang anak sultan, dari seorang anak yang diistimewakan, tiba-tiba harus jadi pembantu. Bukan cuma sekedar pembantu ya, tapi budak itu lebih parah daripada pembantu. Bagaimana hidupnya mengalami turun. Sampai kapan dia jadi pembantu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Uncertainty dalam kehidupannya. Lalu kita lihat sama-sama bagaimana dia dipercaya oleh tuannya Potifar, diangkat menjadi kepala, pelayan, kepala budak. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa dibilang dia manajer gitu kan. Tapi nggak berlangsung lama, tiba-tiba turun lagi. Yusuf yang mulai menanjaki kesuksesan dalam karirnya dia, dalam pekerjaannya dia, tiba-tiba difitnah. Sehingga Yusuf ini harus masuk dalam penjara. Nah kita bisa lihat turun lagi. Kalau saudara bisa perhatikan grafik yang Koko buat di layarnya, turun lagi dia. Habis dari penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk nangani tahanan-tahanan yang lain. Naik lagi. Sampai akhirnya dia naik lagi, melonjak tinggi menjadi raja muda di Mesir. Pertanyaannya, Yusuf tahu nggak ketika dia jadi budak, berapa lama dia jadi budak? Nggak tahu, nggak pasti. Waktu dia di penjara, beda dengan penjara zaman sekarang. Saudara mesti diputuskan pengadilan, di penjara 5 tahun, di penjara 10 tahun. Dikurangi dengan remisi, dengan grasi, kita bisa hitung berapa lama kita di penjara. Yusuf nggak tahu. Karena zaman dulu budak ya budak, bisa dibunuh sewaktu-waktu. Kalau di penjara bisa disiksa berapa lama, nggak tahu.
Berapa lama di penjara? Nggak tahu dia. Dia cuma jalani hari demi hari, sampai dia berhasil mengartikan mimpi juru makanan dan juru minuman. Baru dia dikeluarkan. Dalam hidup ini waktu itu Yusuf mengalami uncertainty, ketidakpastian dalam kehidupannya di mana dia terpuruk oleh situasi yang ada. Yang pertama kita belajar. Yang kedua, kita bisa belajar lewat bangsa Israel. Lewat Musa dan Kaleb yang waktu itu memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, di Mesir orang Israel menjadi budak. Mereka menderita ratusan tahun menjadi budak. Tapi tiba-tiba ada harapan, secercah harapan ketika Musa datang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi belum sampai jauh. Sebelum mereka menyeberang di Laut Teberau, mereka udah lagi komplain sama Musa. Musa, kau bawa kita kemana? Lebih enak kita jadi budak di Mesir. Meskipun kita capek, kita kerja, kita disiksa, tapi kita masih bisa makan cukup. Sekarang makanan tidak ada, kita terkepung, kita di tengah padang gurun, di depan laut, di belakang orang Mesir datang mengejar kami, mau membunuh kami. Lihat situasinya. Mereka mengalami satu down. Mereka menyalahkan Musa. Tapi mujizat Tuhan terjadi, mereka bisa melewati Laut Teberaunya terbelah, mereka bisa lewat, mereka mengalami mujizat Tuhan. Tapi nggak berapa lama lagi mereka komplain lagi, nggak ada makanan. Tuhan kasih waktu itu burung puyuh, Tuhan kasih roti mana kepada mereka. Sehingga kalau bicara soal siklus kehidupan, mereka naik lagi gitu. Tapi nggak berapa lama mereka turun lagi, mereka komplain karena nggak ada air di Masa dan Meriba dan lain sebagainya. Terus itu berlangsung, mereka up down gitu ya. Kalau lihat di grafiknya yang Koko buat, tibalah mereka di kota Yeriko. Mereka sudah mulai bertempur, masuklah ke kota Yeriko. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Kota yang begitu besar, kota yang begitu hebat. Hanya dengan mereka berkeliling, memuji Tuhan 7 hari, kota itu diruntuhkan mereka. Situasi mereka, kerohanian mereka, semangat mereka naik lagi. Tapi nggak lama setelah itu ketika mereka berperang melawan kota Ai, kota yang lebih kecil, yang secara logika mestinya bisa mereka kalahkan juga karena Yeriko dikalahkan oleh mereka. Tapi mereka gagal di kota Ai. Sehingga mood mereka turun lagi. Naik turun, penuh dengan ketidakpastian. Surat Tuhan cuma janjikan kepada Musa bahwa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang aku janjikan, yang kaya dengan susu dan madu. Nggak tahu di mana. Mereka melewati padang gurun, mereka bersungut-sungut. Berapa lama? Mereka nggak tahu kemana tujuan mereka. Ya, cuma ngikutin aja tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Sesuatu yang tidak pasti. Mereka harus berperang dan lain sebagainya. Dalam hidup ini memang kita mengalami uncertainty, ketidakpastian. Kalau hari ini juga kita mengalami ketidakpastian. Kita bisa belajar lewat Yusuf, lewat bangsa Israel. Bagaimana mereka juga mengalami ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Bagaimana menghadapi uncertainty? Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Ada 3 hal yang Koko akan share pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus ingat selalu akan grand design Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, minta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Dan yang ketiga, kita berseru minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa bertahan di situasi yang memang serba tidak pasti yang kita hadapi hari-hari ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ingat selalu akan grand design yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 37, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9, Kejadian pasal 37, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9, kita bisa lihat Yusuf itu mendapatkan mimpi. Mimpi ini visi. Ini grand design Tuhan. Bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan Yusuf. Di mana Yusuf ini akan Tuhan angkat menjadi orang yang terhormat. Hari itu belum. Dia memang anak yang paling disayang, anak yang luar biasa, yang dielem. Tapi dia jadi sultan? Belum. Dihormati orang? Belum. Tapi kita bisa lihat Yusuf ini mendapatkan visi bagaimana Tuhan mau mengangkat dia jadi orang terhormat. Lewat mimpinya dia. Lewat visi yang dia dapatkan dari Tuhan. Keluaran 3 ayat yang ke-17. Ini merupakan grand design yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel melalui Musa. Dikatakan di sana Tuhan ini menjelaskan grand design-nya untuk menuntun bangsa Israel ini keluar daripada perbudakan di Mesir, kesengsaraan di Mesir, untuk dibawa ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sudah lihat kesamaan daripada kisah Yusuf dan kisah Israel ini. Mereka mengerti dan mereka mendapatkan grand design yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Saya percaya bahwa setiap kita ini Tuhan menciptakan kita dengan sebuah grand design, dengan sebuah visi. Kalau kita belum tahu grand design kita, untuk apa kita hari ini hidup? Untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku lahir di Indonesia? Kenapa nggak di luar negeri? Kenapa nggak di Eropa? Kenapa nggak di Amerika? Kenapa aku lahir dengan orang tuaku yang sekarang? Kenapa aku bisa sekolah di UPH dan lain sebagainya? Sudah tahu, itu bukan sekedar kebetulan, tapi Tuhan menyiapkan sebuah grand design dalam kehidupan saudara. Dan tentunya kalau hari ini kita nggak tahu, kita perlu tanya, kita perlu cari, kita perlu lihat potensi kita. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan 16 bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun dalam kandungan ibu kita. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu, lihat ini, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dikatakan Tuhan yang menenun kita, Tuhan yang menulis hari-hari yang akan datang, hari-hari yang belum kita jalani. Hari ini 17 Oktober 2020, tapi Tuhan sudah menuliskan rancangan kita 1 Januari 2021, 1 Januari 2022, 1 Januari 2030. Tuhan sudah menuliskan grand design dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah menetapkan kehidupan saudara. Hari ini kalau kita nggak tahu, tanya sama Tuhan. Saya percaya kita akan diberikan dengan sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menemukan grand design, menemukan visi dalam kehidupan kita. Ada banyak cara untuk kita menemukan visi. Waktu Koko dulu di Excellent Leader, Koko belajar bagaimana kita menemukan potensi diri dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan itu sudah membuatkan grand design sampai berpuluh-puluh tahun ke depan sampai kita nanti itu meninggal. Dan saya percaya grand design yang Tuhan bentuk itu pasti grand design yang luar biasa gitu. Kadang-kadang ada yang tahu detail gitu. Kadang-kadang seperti Yusuf tadi, dia tahu dengan detail. Oh, dia akan menjadi orang terhormat. Bangsa Israel lewat Musa, oh pasti akan masuk tanah Kanaan. Jadi nggak perlu ragu-ragu ketika di tengah jalan mengalami masalah. Wih, ada laut terberau. Wih, nggak ada makanan. Wih, bangsa Israelnya teriak-teriak, marah-marah, demo, dan lain sebagainya. Mereka tahu grand design-nya. Musa tahu grand design-nya. Kaleb tahu grand design-nya. Bahwa mereka pasti akan masuk ke tanah Kanaan. Karena memang itu grand design yang Tuhan tetapkan buat bangsa Israel. Kalaupun kita hari ini nggak tahu, nggak apa-apa. Jalannya langkah demi langkah, langkah demi langkah. Saya percaya Tuhan akan bukakan satu demi satu untuk kita melangkah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Satu hal meskipun kita nggak tahu, ini yang pasti. Satu hal yang pasti yang Tuhan taruh. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat lagi. Aku Tuhan mengetahui rancangan mengenai kamu. Bukan rancangan biasa, tapi rancangan yang damai sejahtera. Bukan rancangan yang kecelakaan. Tapi Tuhan katakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini kita melihat seakan-akan, aduh, aku di PHK. Aduh, gajiku dipotong separuh. Aduh, aku baru lulus kuliah. Ini kesempatan ini Koko mau ucapkan congratulations buat kalian, Edwin Christian, buat Modi, buat James, buat Aan yang sudah lulus sarjana S1, luar biasa. Saya tahu orang tua kalian pasti bangga. Koko sebagai orang tua rohani kalian juga ikut bangga gitu. Karena ya masa-masa itu kan seakan-akan udah selesai gitu ya. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu ketika kalian lulus kuliah S1, itu kelar gitu. Itu hal yang Koko rasakan juga, Koko bahagia buat kalian semua. Mungkin kita lulus, tapi begitu kita lulus, kita mau cari kerja, kok susah sekarang? Karena kondisi saat ini susah, serba salah gitu. Semua orang pada di PHK dan lain sebagainya. Mungkin kok nggak pas waktunya. Yang di PHK mungkin merasa kok ini kecelakaan, kenapa aku yang di PHK dan lain sebagainya. Beberapa teman Koko di Jakarta, mereka mengalami PHK. Beberapa lagi yang lebih beruntung, gajinya dipotong dan lain sebagainya. Gitu loh. Seakan-akan kita bilang ini kok rancangan kecelakaan. Mungkin hari ini memang kita mengalami ketidakpastian. Tapi Alkitab Koko katakan, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. 10 tahun yang lalu Koko nggak pernah nyangka kalau Tuhan tuh kan bawa Koko ke Jakarta. Nggak ada di pikiran, nggak ada di benak, bisa nyampe ke Jakarta. Edward berangkat kuliah di Jakarta, di UPH. Eric berangkat ke Jakarta juga. Koko pikir ya udah Koko yang di Surabaya.
Kenapa nggak mau di Jakarta? Satu, macet. Dua, bahasa Inggris Koko juga nggak karu-karuan. Kalau kerja di Jakarta semuanya ngomong pakai bahasa Inggris. Susah. Tapi hari ini Koko ada di Jakarta. Hari ini Koko yang dulunya nggak pernah berpikir untuk bisnis sendiri, nggak pernah berpikir untuk jadi bisnismen, sekarang Tuhan bawa Koko ke sana. Waktu pindah ke Jakarta, susah setengah mati. Meeting dalam bahasa Inggris gitu kan. Susah. Tapi hari ini Koko lihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Sebab Grand Design Tuhan memang Grand Design yang luar biasa. 13 tahun Koko kerja profesional sebagai orang HRD. Pikiran Koko, visi Koko, jadi profesional sejati, seorang CEO. Jangan remehkan sebagai karyawan ya. Karena seorang CEO itu gajinya bisa besar. Dulu Koko interview orang, dikasih budget, menjadi CEO gajinya berapa? 500 juta. Budget. Untuk gaji bulanan mereka 500 juta. Jadi CEO, Koko pikir, wah ini langkah yang bagus. Koko kuliah ambil S2, berencana lagi ngambil S2 lagi di bidang MBA dan lain sebagainya dengan tujuan supaya jadi seorang profesional. Tapi Tuhan tiba-tiba balik semuanya gitu. Kok lo datang ketemu Koko di Jakarta, Win gimana kerjaan kamu dan lain sebagainya. Tiba-tiba berdoa membuatkan Koko punya pabrik sendiri. Sampai hari ini udah punya? Belum. Tapi Koko percaya kalau Tuhan yang sudah menubuatkan, Tuhan yang sudah ngasih janji, Koko akan terima itu. Langkah demi langkah, nggak masalah. Kita nggak tahu, bisa tahu grand design yang besar gitu ya. Tapi yang pasti kita tahu endingnya itu pasti hal yang bagus, karena Tuhan nggak pernah merancangkan hal yang jelek dalam kehidupan kita. Tiba-tiba aja terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Koko percaya Tuhan itu sanggup mengubahkan hal-hal yang terasa jelek, terasa sebuah kecelakaan, terasa sesuatu yang susah, sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, cari tahu grand design Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan grand design dalam kehidupan saudara. Cari tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi talenta kita, apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Saudara kerjakan itu dan percayalah bahwa Tuhan merencanakan grand design yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Poin yang kedua, bagaimana menghadapi ketidakpastian, yaitu minta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Kata kuncinya di kata-kata adaptasi. Nah, kita bisa belajar, kita bisa lihat dari Yusuf gitu ya. Dari seorang anak bos, anak yang dimanja, anak yang paling disayang, dapat semuanya, nggak pernah kerja, tiba-tiba dia harus shift, dia harus berganti menjadi seorang karyawan, seorang budak. Yang dimana majikannya pasti nyuruh dia untuk jaga kambing domba. Dulunya nggak pernah jagain kambing domba nih, sekarang tiba-tiba harus jagain kambing domba. Dulunya mungkin bisa bangun, tidur agak siang, nggak perlu repot-repot, semua orang menyediakan keperluan Yusuf. Dan sekarang tiba-tiba Yusuf yang harus menyediakan keperluan tuannya. Belum lagi setelah itu, long short story, dia jadi raja muda. Dari seorang karyawan, jadi seorang politikus kalau dalam dunia sekarang. Mungkin jadi Perdana Menteri. Saudara bisa bayangkan bagaimana shifting dalam kehidupan Yusuf ini begitu ekstrim. Tapi kita bisa lihat bagaimana Yusuf ini bisa beradaptasi dengan baik loh. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia nggak pernah ngalami sebelumnya, tiba-tiba dia harus mengalami, tapi dia dikatakan berhasil, bahkan dipromosikan. Wow, bagaimana Yusuf ini bisa beradaptasi dengan baik. Kejadian 39 ayat yang ke-22 dikatakan demikian waktu Yusuf di penjara ya. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Bagaimana mungkin seorang tahanan dikasih kepercayaan ngurusin tahanan lain? Loh, aneh kan? Dan segala pekerjaannya harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow. Sebagai seorang Perdana Menteri, Raja Muda, dia juga berhasil. Saya bilang Yusuf ini mampu beradaptasi, memainkan perannya dengan sangat baik di setiap segmen di mana dia berada. Sekalipun dalam kondisi terpuruk, dia bisa beradaptasi di sana. Seperti yang kita alami sekarang kan, uncertainty, ketidakpastian di tengah situasi yang nggak jelas, nggak pasti, terpuruk, kita bisa beradaptasi dengan sesuatu yang ada. Yang kedua, bangsa Israel kita bisa belajar kan. Pertama kali sebagai budak. Dalam kondisi sekarang, ya dia ini lagi di mental atau lagi di
kuadran seorang karyawan, ya kan? Jadi budak, seorang karyawan. Kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami perang tuh, perang ya kan, lawan Amalek, lawan ini. Berubah dari dulunya adalah seorang pekerja, tiba-tiba jadi seorang tentara, seorang prajurit, bayangin. Nggak cukup sampai di sana, ketika mereka udah berhasil masuk tanah Kanaan, mananya berhenti, burung puyuhnya berhenti, nggak ada yang ngirim lagi. Maka mereka harus bekerja sebagai seorang businessman. Mereka bekerja sebagai seorang petani, mengusahakan tanah, seorang peternak. Bayangin coba, generasinya memang udah beda, tapi bagaimana mereka mengalami satu pola yang begitu luar biasa, ratusan tahun dari karyawan, mentalnya mental karyawan, ya kan? Sehingga waktu mereka keluar, mereka marah-marah tuh sama Musa. Kita nggak lagi dapat gaji bulanan. Oh, kita nggak lagi dapat mentimun, kita nggak lagi dapat semangka. Komplain sama Musa. Tiba-tiba mereka harus jadi seorang prajurit. Harus bisa perang, harus bisa gunakan senjata. Tiba-tiba lagi mereka harus jadi seorang businessman sekarang. Bagaimana berdagang, bagaimana menumbuhkan tanaman, bertani, bagaimana mereka harus berternak, coba. Tapi mereka berhasil di setiap segmen ini, kita bisa lihat ceritanya kan. Maka kita bisa bilang mereka ini mampu beradaptasi dengan baik dengan situasi yang ada hari-hari itu. Nah, kalau hari ini kita mengalami uncertainty, yuk untuk kita bisa bertahan, saudara mesti bisa beradaptasi dengan situasi apa yang ada sekarang dalam kehidupan saudara. Stephen Hawking bilang begini ya, kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini komentar ini diambil juga dari Charles Darwin ya. Setiap spesies yang mampu bertahan dari adaptasi alam, dia yang bisa hidup. Sama dengan hari-hari ini kita, kalau kita mengalami stres, saudara, ya namanya orang di PHK pasti stres ya. Ada teman Koko juga di PHK cerita linglung, nggak tahu mesti berbuat apa gitu. Gajinya dipotong 50%, nggak tahu mesti berbuat apa. Koko bilang adaptasi. Yuk kita adaptasi dengan situasi apa yang kita alami sekarang. Kita nggak bisa rubah keadaan sekarang. Memang situasinya demikian gitu. Tapi kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa bertahan dalam menghadapi ketidakpastian ini. Berapa lama dipotong? Nggak tahu juga. Ya ayo kita bisa adaptasi dengan situasi yang sekarang gitu. Kalau mungkin seumuran Koko begini, biasanya ngambil kredit untuk ngambil rumah, ngambil motor, cicilan, dan lain sebagainya. Ya adaptasi. Presiden Jokowi sudah kasih kesempatan untuk kita set up lagi. Kredit yang kita punya, diatur ulang, di set up ulang. Yang dulunya kreditnya cuma tinggal sisa 4 tahun, 5 tahun. Dengan situasi seperti ini, gaji kepotong dan lain sebagainya, kita adaptasi, setting ulang. Sampai 8 tahun, sampai 10 tahun gitu. Ya perlu disetting. Sekarang lagi ribut-ribut Omnibus Law dan lain sebagainya kan. Waduh, kita udah karyawan kontrak, nanti nggak diangkat karyawan tetap. Nggak dapat pesangon, dan lain sebagainya, semua demo di mana-mana. Adaptasi dengan situasinya. Kita nggak bisa, oh undang-undang harus diganti, diangkat lagi. Udah digedok. Ya kalaupun kita hari ini mengalami situasi seperti itu, adaptasi dengan situasinya. Saya percaya kok, kalau kita ini kerja dengan benar ya, bos kita juga nggak akan lepasin kita. Percaya deh sama Koko. Kalau kita itu kerja dengan benar, kerja dengan serius, meskipun kita ini karyawan kontrak, bos kita itu nggak akan rela untuk ngelepasin kita. Pasti, saudara akan terima hasilnya kalau kita kerja keras. Mungkin secara undang-undang nggak bisa diangkat karyawan tetap. Tapi kalau bosmu mau, Tuhan berkehendak, kok bisa diangkat karyawan tetap. Pesangon, waduh pesangon bakal dikurangi dan lain sebagainya. Jangan ngarepin pesangon dong. Jangan ngarepin pesangon. Kok ini berulang-ulang, berkali-kali melakukan hal ini, ngasih pesangon ke orang, berkali-kali. Tapi mau tahu nggak satu fakta? Mau dikasih pesangon berapapun, habis dalam waktu singkat. Habis dalam waktu singkat. Itu yang Koko alami kok. Banyak orang ngajukan pensiun dini, banyak orang di PHK terima pesangon ratusan juta. Tapi nggak sampai 6 bulan, habis duitnya. Bayar utang lah, dipinjam ini, itu. Aduh, kan. Jangan ngarepin sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Dulu Koko sharing ke teman-teman gitu ya, bagaimana strategi untuk bisa diterima di perusahaan yang kita mau. Bagaimana kita bisa lamar pekerjaan, kita interview, lolos, diterima, gajinya tinggi. Sekarang nggak lagi berguna sharing tentang itu. Koko ganti sharingnya. Gimana startup bisnis tanpa modal. Kalau hari ini kita nggak punya kerjaan, ya gimana kita bisa startup tanpa modal? Bisnis apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di tangan kita sekarang. Apapun yang kita hari-hari ini ada, lakuin gitu. Kalau kau punya kemampuan masak, kau bisa buat satu masakan. Hari-hari ini lagi booming nih di Jakarta, ada masakan A, B, C gitu ya. Terakhir ini masakan CI gitu ya.
Ada teman koko buka Nyapii, itu sei daging dan segala macam, dikasih bumbu Korea, dikasihin mayones dan lain sebagainya. Laris. Adaptasilah dengan sesuatu yang ada gitu. Kalau hari ini bingung, kok nggak ada kerjaan, ngelamar kanan, ngelamar kiri, ditolak semuanya. Kalau dulu koko ngajarinya bagaimana kita bisa masuk ke perusahaan yang kita mau, hari ini nggak bisa. Karena perusahaan yang kita mau nggak buka lowongan, semua pada cut-cutin pegawai, pada PHK pegawai. Ya udah, kita adaptasi sekarang. Coba dengan situasi yang ada, dengan budget yang ada, budget perusahaan tentunya lebih murah dibandingkan dengan yang dulu, ikutin aja dulu gitu. Nggak usah kita idealis harus masuk di perusahaan itu, ya nggak akan dapet gitu. Udah ngelamar misalkan nggak berhasil terus, ya cobalah apa yang ada di tangan kita sekarang. Karena Tuhan bekerja lewat apa yang di tangan kita. Tuhan bekerja lewat talenta kita, dengan apa yang hari-hari ini kita punya. Kalau kau sharing dengan teman bisnis, ya begitu. Lakukan dengan apa yang kau punya sekarang. Setelah seorang teman Koko juga, kebetulan pamannya seorang duta besar di Afrika Tengah. Itu potensi gitu. Itu potensi apa yang bisa kita kerjakan di sana. Kita bisa meeting, kita bisa ketemu, ada kebutuhan apa di Afrika Tengah yang barangnya nggak ada. Satu hal yang pasti, Indomie itu laris banget di luar negeri gitu ya. Bisa hubungi channel, kita ekspor Indomie, kita beli ke sana ke Afrika Tengah. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita cuma perlu diam, kita perlu hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita bisa beradaptasi dan kita action dengan apa yang perlu kita kerjakan hari-hari ini. Kok ngelamar kemana-mana nggak ada kerjaan? Coba di bisnis asuransi. Aku baca artikel semester pertama tahun 2020 jumlah agen asuransi naik 8,5%. Kenapa naik? Ya karena kondisi corona. Koko aja begitu Jacob and Jose lahir, langsung mikir, wah, mesti segera masukin asuransi. Jangan sampai sakit dan lain sebagainya. Sekali kita sakit kena corona, sudah tahu butuh dana 300-400 juta untuk kita masuk rumah sakit. Ngandelin pemerintah, susah juga. Ya kita mesti harus siap siaga sendiri. Ikutin asuransi. Bisnis asuransi dengan adanya corona mulai meningkat. Banyak orang yang beralih profesi jadi asuransi karena mungkin ngelamar kemana-mana nggak dapat, ya udah nggak apa-apa gitu. Apapun yang kita sedang kerjakan hari-hari ini, berdoa minta hikmat Tuhan untuk kau bisa mengerjakan sesuatu lewat apa yang ada di tanganmu sekarang. Karena Tuhan bekerja lewat tanganmu. Karena Tuhan bekerja lewat apa yang ada padamu hari ini, lewat apa yang ada di sekelilingmu, di sekitarmu hari-hari ini. Punya teman yang banyak itu satu harta. Kalau kita punya teman yang banyak, kita punya koneksi yang banyak. Koko ada perkumpulan sekarang namanya RKB, Ruang Koneksi Bisnis. Ada banyak hal yang bisa didapat di sana. Misalkan hari-hari ini kita butuh apa, ada banyak hal. Kalian perlu apa, Koko bisa coba konek-konekin dengan orang-orang tersebut gitu. Apapun yang bisa kita kerjakan. Contoh, mungkin Edwin Christian, Modi yang tempo hari kuliah SOTA-an ya kan di Singapura, School of Theology, mungkin bisa berpikir apa yang ada di sana yang belum ada di Indonesia, coba bawa ke Indonesia. Atau apa yang ada di luar negeri yang lagi booming di sana hari ini belum ada, bawa ke sini. Dulu teman Koko itu kerjaannya buka makanan yang memang bisnisnya lagi booming di luar negeri dibawa ke Indonesia gitu ya. Waduh, macam-macam deh makanan. Memang kalau makanan itu kan musiman ya, 2 tahun meledak, setelah itu turun lagi. 2 tahun meledak. Kerjaannya dia adalah dia bawa makanan apa di luar negeri, masukin di Indonesia. Booming itu, masukin ke mall gitu ya. Dalam 2 tahun pertama, boom naik terus. Tapi setelah itu turun. Nah ketika turun, siapin lagi makanan yang lain lagi. Ya belum ada di Indonesia. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Masing-masing di antara kita tentunya pasti berbeda. Ini cuma sekedar ide yang aku share kepada saudara. Berdoa minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita tahu apa yang bisa kita kerjakan. Dulu Koko share gimana caranya kita kalau kita kerja cepat naik gaji. Ya lakukan A, B, C, D, E. Sekarang bukan share tentang itu. Berubah. Share bagaimana kita diversifikasi usaha sesuai dengan kebutuhan kita hari-hari ini. Teman Koko yang bisnisnya kosmetik ya, karena situasi corona sekarang ini ya, otomatis omsetnya turun jauh begitu. Kalau dulunya banyak orang beli untuk serum lah, supaya mukanya bersinar lah, supaya awet muda dan lain sebagainya. Ya, situasi karena PSBB, karena corona nggak bisa kemana-mana ya, nggak beli kosmetik begituan. Di rumah nggak mungkin pakai begituan, biarin aja apa adanya gitu loh. Sekarang harus diversifikasi usahanya, menjadi jualan masker, ya, vitamin, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan sekarang. Intinya adalah beradaptasi dengan sebuah situasi yang ada. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, kita bisa adaptasi dengan apa yang ada, yaitu kita kerjakan, yang ada di tangan kita. Saya percaya Tuhan bisa memberkati lewat apa yang ada di tangan kita hari-hari ini. Nggak perlu repot-repot. Mungkin memang perlu modal dan lain sebagainya, tapi nggak perlu pusingkan itu. Apa yang ada aja. Tuhan bisa berkarya dengan 5 roti 2 ikan kan, buat mujizat. Apa yang ada hari ini di tanganmu, kita adaptasi, kita kerjakan itu.
Poin yang ketiga, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Berseru dan minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa bertahan di situasi yang memang serba tidak pasti yang kita alami. Kata kuncinya berseru, minta kekuatan Tuhan. Ya. Kita bisa lihat di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Keluaran 15 ayat yang ke-25. Ketika Musa terjepit dalam menghadapi demo daripada bangsa Israel, Musa ini apa dikatakan? Berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dalam kisah itu menunjukkan sepotong kayu. Dalam bahasa Koko dikatakan Tuhan itu menunjukkan jalan keluar. Tuhan menunjukkan way out. Tuhan menunjukkan sebuah ide untuk Musa itu boleh mengerjakan. Keluaran pasal 17 ayat yang keempat dikatakan juga, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Memang Musa ini tipikal orang yang gampang lapor sama Tuhan ya. Hadapin masalah dikit, buntu dikit, lapor sama Tuhan. Setelah memang situasi Musa waktu itu nggak gampang. Mengalami kejepit itu berkali-kali, karena memang situasi bangsa Israel itu naik turun gitu ya. Kejepit terus, salah sedikit, marah-marah, Musa lapor ke Tuhan. Kalau kita ini sebagai seorang karyawan, kita ngadepin masalah dikit, kita lapor sama bos kita mungkin dimarahin sama bos kita. Bego lu, nggak bisa ngerjain lah, apalah. Tapi beda sama Tuhan ya. Tuhan itu malah suka dengan sikapnya Musa, dengan karakter Musa ini. Dikit-dikit lapor. Tuhan gimana? Karena Tuhan itu suka ketika kita itu berseru kepada Tuhan. Tuhan suka ketika kita itu melekat kepada Tuhan. Tuhan suka untuk kita itu mengandalkan Tuhan. Bukan cuma kita bekerja dengan pemikiran kita, dengan cara kita. No. Kalau kita punya masalah, kita depresi, kita linglung, kita ngadepin situasi yang nggak jelas, jangan marah-marah sama orang-orang sekitar kita. Jangan marah sama papa mamamu, jangan marah sama temenmu, jangan marah sama, mungkin kita luapkan emosi dengan cara kita banting barang dan lain sebagainya. No. Luapkan emosimu ke Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berseru sama Tuhan seperti yang Musa alami, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Tuhan menunjukkan way out. Tuhan memberikan ide yang baru dalam kehidupan kita. Dan juga yang paling penting adalah Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Dikatakan di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang di PHK, yang gajinya dipotong, yang nggak cukup buat bayar ini, buat bayar itu. Yang stres hari-hari ini. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu lagi. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 dan 31 dikatakan Dia Tuhan. Garis bawahi memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini mungkin kita capek, stres. Kerjaan mungkin load-nya sama, atau mungkin malah load-nya ditambah karena banyak teman-teman kita di PHK, kita disuruh ngantiin kerjaannya. Udah gitu kerjaannya semakin banyak, gaji dipotong pula. Tuhan memberikan kekuatan, menambahkan semangat ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Nih, kekuatan baru lagi diberikan buat kita. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan. Bukan cuma naik biasa loh, tapi naik terbang ke atas dengan kekuatan powerful. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teruslah berjalan day by day, hari demi hari. Sampai kapan kita mungkin nggak tahu. Day by day, jalani terus. Jalani terus. Ketika kita lelah datang ke Tuhan, kasih kekuatan baru lagi. Dimampukan secara berlari lagi. Dan tidak menjadi lesu, Alkitab katakan. Berjalan, tidak jadi lelah. Saya percaya di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini nggak gampang gitu. Koko pun juga mengalami hal yang serupa. Tapi hari ini Koko berjalan hari demi hari demi hari, proyek demi proyek. Yang Koko tahu sih loss. Bulan ini bisa bayar pajak pegawai, puji Tuhan. Bulan depan bisa bayar gaji pegawai, puji Tuhan. Jalani langkah demi langkah demi langkah. Saya percaya meskipun kita menghadapi ketidakpastian ke depan karena situasi corona dan lain sebagainya, pasti akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Untuk setiap kita yang mau terus berjalan, sampai kita jadi seorang pemenang yang luar biasa. Ingat ya, ada 3 hal tadi ya. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian yang kita alami hari-hari ini. Yang pertama, ingat selalu grand design Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Engkau diciptakan sempurna, Tuhan menenun engkau, Tuhan sudah aturkan garisan kehidupanmu. Satu kehidupan rancangan yang luar biasa baik, luar biasa indah di mata Tuhan. Cari itu. Imani bahwa engkau punya grand design yang luar biasa. Jangan putus asa. Yang kedua,
minta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Sama seperti Yusuf, sama seperti Israel, mereka bisa beradaptasi dan mereka tampil excellent di setiap bagian kehidupan dia. Saya percaya engkau pun juga bisa beradaptasi dengan apa yang hari-hari ini ada di tangan saudara. Yang ketiga, datang ke Tuhan, berseru minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa bertahan di situasi yang serba nggak pasti. Saya percaya banyak di antara saudara yang pasti pernah mengalami poin yang ketiga. Mungkin di saat itu kita mengalami ketidakpastian dan lain sebagainya. Mungkin Daniel sedang kuliah, tapi papa dipanggil Tuhan. Dulu mungkin bingung kan, tapi hari ini kok bisa lewat. Hari ini kita bisa pas demi pas dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan di tengah situasi yang nggak pasti. Hari-hari ini kalau kita ngelamar kerjaan ditolak dan lain sebagainya, kita kepingin gaji yang cukup bagus tapi ternyata cuma dapat yang jelek, mungkin setengahnya dan lain sebagainya. Syukuri dulu, karena memang situasi hari-hari ini serba tidak pasti. Tapi di tengah-tengah ketidakpastian itu bukan kehendak Tuhan. Yusuf di tengah-tengah situasi yang jatuh di bawah, yang nggak pasti berapa lama dia di penjara, berapa lama dia jadi budak, Tuhan sanggup angkat dia dengan ending grand design yang luar biasa. Seperti janjinya di awal. Bangsa Israel di tengah-tengah nggak pasti berapa lama di padang gurun. Lawan musuh kadang menang, kadang kalah dan lain sebagainya. Di tengah-tengah hal yang nggak pasti, Tuhan sanggup sesuai dengan grand design yang Tuhan sudah settingan di awal, seperti janjinya ke Musa. Karena Tuhan kita Tuhan yang tepati janjinya. Ketika grand design-mu dibuat, hidupmu akan luar biasa. Percayakan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Saudara, dimanapun hari ini saudara mendengarkan rekaman khotbah ini, ambil waktumu sejenak, nyanyikan lagu ini. Ambil waktumu sejenak untuk menyembah Tuhan. Ya. Amin. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Yes, God. Kurala pasya karala bataka. Kurala pasya karala bataka pasya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru Saat badai datang menerpa kami, saat badai saat ketidakpastian menerpa kami Tuhan, ya yang kami tahu kami tahu hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlu Kau. Yes, God. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kirala basyakarala batakarala bataka. Di tengah-tengah ketidakpastian kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu, dan karena itu kami berseru padamu malam hari ini. Kami berseru kepadamu di tengah hal yang kami alami hari-hari ini. Banyak hal boleh tidak pasti,
Tapi kami percaya bersama denganmu kami menemukan grand design. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dan memampukan kami beradaptasi. Thank you God, thank you God. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, yes. Kami perlu Kau Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah ketidakpastian yang kami alami, kami percaya ada grand design Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kekuatan baru yang memampukan kami untuk bertahan di situasi sekarang. Dan muncul kreativitas, muncul ide-ide yang baru untuk kami bisa beradaptasi dengan apa yang kami punya. Untuk menaklukkan ketidakpastian yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kalau Kau Tuhan yang sudah berkarya dalam kehidupan Yusuf, boleh mengatasi ketidakpastian. Kalau Kau berkarya atas kehidupan Musa, atas bangsa Israel yang mengalami ketidakpastian, atas Yosua, atas Kaleb, kami percaya Tuhan yang sama juga mampu berkarya dalam kehidupan kami untuk mengatasi ketidakpastian yang hari-hari ini boleh kami alami. Kami percaya, kami refresh, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami menerima janji yang baru daripada Tuhan. Kami menerima iman yang baru daripada Tuhan. Dan kami percaya kami bisa mengarungi hal-hal yang kami alami hari-hari ini. Sekalipun dunia ini semakin buruk, sekalipun dunia penuh dengan hal-hal yang negatif, kami percaya kami bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat sebab Engkau yang berperan dalam kehidupan kami. Bapak, aku berdoa malam hari ini buat seluruh rekan-rekan Community Harvest Church maupun semua orang yang mendengar rekaman ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah memberikan sayap yang baru buat kami terbang tinggi. Dan kami percaya kami anak-anak Tuhan akan menerima hal yang besar. Kami anak-anak Tuhan mampu menggenapi grand design yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menerima kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn